ulama ini masih memberikan ilmu yang sama. Meski dunia sudah berubah berkali-kali lipat, sama seperti doaku. Aku meminta hal yang sama setiap hari. Aku sudah sujud sampai dahi terasa penat. Tapi kenapa nasibku seolah berhenti di halaman yang sama? Kenapa mereka yang jarang bersujud justru hidup dalam kemudahan yang selalu aku semogakan? Sekarang masih aja pada lihat no yang lain baru semua ya, ilmunya masih relevan kok, walaupun pengen juga sih punya buku teks yang baru, nggak perlu pinjam atau harus naik kelowakan dulu, cuma uangnya pakai terus buat kebutuhan yang lain. Mana? Ya biasa. Ngatur anak kongkongan. Dian, punya aku Yang kunci yang penting sudah ada buku kok. Yang jadi mana sih? ya hilang, gak usah mulai dah Tian. Buku lama juga isinya tetap sama, tetap bermanfaat juga kok. Malah namanya Ali juga ada. Suka sholat. Banyak doa. Tapi buku masih pakai yang lama. Buku baru punya. Ilmu aman di sini. Salah, lebih kayak gini nih. Lu beli ke masjid, buat waktu, jam-jam, silakan jam, pakai waktu buat cari relasi, kerja. Hasilnya, gue dapet apa yang gue mau. Lu cuma pegel doang, tidak nih. Jangan, lu sholat, lu doa. Apa? Gak manjur ya doanya. Berniat Tuhan lu denger gak sih? Denger gak? Baper gitu. Pertanyaan Tian terus menghantuiku. Apa aku selama ini sedang berdagang dengan Tuhan, menukar sujudku dengan fasilitas dunia? Jika iya, betapa rendahnya aku. Aku melangkah ke rumahmu sore ini dengan hati yang penuh luka dan keraguan. Performa terbaru. Orang juga gak tahu, semua orang gak tahu. Ya sama, kita juga gak tahu. Si ahli sujud datang lagi. Apa Tian? Kagak kapok juga lu. Lu datang ke sana cuma buat minta-minta doang kan? Mending lu balik ke perpus supaya otak lu dapet hidayah buat cari kerja daripada cuma ngandelin doa tapi tetap miskin. Aku kan datang ke sini bukan buat minta harta, tapi karena aku sadar kalau semua yang aku punya saat ini belum bisa aku syukuri. Ini masih simpen aja. Lo tuh tahu diri atau emang nggak punya pilihan? Hah? Dibanding masuk ke dalam, mending lo ikut gue aja. Nongkrong, lebih teratur, lebih ada jalannya. Udah, buat apa yang bacain nongkrong lah? Ayo. Saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya sehebat apapun amalan kita tidak akan memasukkan kita ke surga. Karena masuk surga itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Apakah itu benar Ustaz? Apa ini? Kalau memang itu benar, apa gunanya di timbangan amal kita di hari kiamat nantinya? Kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita, tapi rahmat Allah. Jazakallah khair. Tentu saja iya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah. Gitu kan? Mau contoh rahmat? Ki. Iya. Udah ngerjain tugas KI belum? Tugas yang mana? Ini tugas resum KI. Oh, aku belum. Iya, bagus. Dari sekarang aja. Oke. Gimana Ki, lebih tenang gak sekarang? Aku baru sadar Putra, aku ini sombong banget. Aku merasa sudah mengkaji Allah dengan ibadahku. Lalu aku marah saat aku nggak dapat apa yang aku mau. Padahal kalau Allah nagih biaya oksigen yang aku hirup sama aku kuliah ini, seluruh ibadahku saja belum cukup buat bayar.
Terus omongan si Tian-Tian tadi? Tian bicara soal angka, tapi Ustadz yang tadi bicara soal rahmat. Aku nggak butuh jadi kaya untuk dicintai sama Allah. Terus aku cuma butuh Allah nggak berhenti kasih aku rahmatnya. Buku lama ini tetap bisa bikin aku lulus selama Allah ridho kok. Terima kasih ya Allah telah menegurku hari ini. Ibadahku memang takkan pernah cukup untuk membeli surgamu, apalagi duniamu. Tapi biarkan aku terus bersujud hanya untuk berterima kasih bahwa engkau masih mengizinkanku menjadi hambamu. Itu sandiwara yang nyata ternyata delusi, terlarut posesi berujung kau gila.